بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu, para asatidah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa NGI TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di Selasa sore tanggal 17 dari bulan Syawal, tanggal 15 dari bulan April 2025, kita akan meneruskan pembahasan kitab Tauhid. Kita akan memasuki bab yang kelima setelah bab yang keempat, yaitu tentang al-khawfu minasyirki, itu takut dari syirik. Kemudian bab yang kelima ini, bab bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Babu ad-du'a ila tauhidi. Bab berdakwah kepada tauhid. Bab berdakwah kepada kalimat tauhid, atau berdakwah agar manusia mengikrarkan kalimat tauhid, agar menerima kalimat tauhid. Bab berdakwah kepada tauhid, bab berdakwah kepada kalimat tauhid, atau bab berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kama qultu miraran, annahu rattaba kitabahu yani rattaba kitabahu tartib, yani tartibul abwab, tartib jayyid jiddan. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyusun bab kitab tauhid ini dengan penyusunan yang sangat bagus. Jadi penyusunan yang sangat bagus, yaitu memiliki kaitan-kaitan dari satu bab kepada bab yang lainnya, sehingga ini menjadi salah satu kaidah dalam mengajar, bahwa pengetahuan sebelumnya dikaitkan dengan pengetahuan yang baru. Jadi pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru itu harus ada relevansinya, gitu, kaitan antara sesuatu yang kita ketahui sebelumnya dengan sesuatu yang kita akan pelajari setelahnya.
di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 4 bab sebelumnya. Sebelum menyebutkan bab berdakwah kepada tauhid, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 4 bab sebelumnya, yaitu menjelaskan terlebih dahulu definisi tauhid, apa itu tauhid, kemudian menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan bagaimana kita tahqiqut tauhid, artinya mengamalkan tuntutan tauhid seperti apa dan keutamaannya seperti apa. Kemudian beliau menjelaskan didut tauhid, apa itu syirik dan bagaimana bahaya syirik dan apa itu definisi syirik. Maka pada poin berikutnya beliau menjelaskan tentang tentang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada kalimat tauhid, berdakwah kepada la ilaha illallah. Maka di sini disebutkan bahwa man arafa syai'an fala yaktasiru ala nafsihi bayan bagilahu an yansyura li ghairihi, bahwa barang siapa yang tahu sesuatu, artinya tahu sesuatu di sini, tahu sesuatu kebaikan, termasuk juga tahu sesuatu tentang keburukan, maka dia dituntut untuk tidak mencukupkan untuk dirinya. Dia harus menyebarkan kepada yang lainnya. Dalam arti kebaikan itu harus disampaikan kepada yang lain, kebaikan itu harus diajarkan kepada yang lain. Demikian juga ketika orang itu mengetahui keburukan, mengetahui penyimpangan, mengetahui kesesatan, maka ia wajib untuk memperingatkan orang lain dari keburukan itu. Itulah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu kaidah secara umum. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang maratib ilmu, jadi tingkatan ilmu. Kalau kita menyebutkan tingkatan ilmu ada 3, atau kata Imam Ibnul Qayyim tingkatan ilmu ada 6. Kalau tingkatan ilmu ada 3, maka ilmu itu landasannya tolak, amal, ta'lim, dakwah. Jadi tingkatan ilmu itu 3. Tolak, kita mencari ilmu sehingga kita mendapatkan ilmu. Kemudian kita mengamalkan ilmu. Kemudian kita mendakwahkan ilmu. Dan itu apa yang dijelaskan dalam surah yang kita ketahui, surah yang pendek, yaitu surah Al-Asr, surah Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi manusia itu punya 3 tahapan: mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu. Dan itu merupakan satu kesatuan. Mencari, beramal, berdakwah. Jadi satu kesatuan.
Dari sisi yang lain disebutkan antara hubungan kita belajar, hubungan kita beramal dengan hubungan kita berdakwah, artinya antara ilmu kemudian beramal, berdakwah. Maka para ulama mengatakan al-amalu samratul ilmi wa da'watu wa ta'limu zakatul ilmi. Jadi para ulama mengatakan beramal adalah buahnya ilmu. Jadi orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu mesti membuahkan amal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang berilmu tidak beramal. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sisi yang kedua, bahwa berdakwah atau sisi lain disebutkan mengajarkan ilmu adalah zakat ilmu, yaitu zakatnya dari ilmu, zakatnya dari ilmu. Maka kalau kita tahu dari dua sisi tadi bahwa manusia dituntut tiga: belajar, beramal, berdakwah. Karena itu satu kesatuan. Kemudian belajar membuahkan amal dan menuntut untuk mengajarkan, dikatakan zakatnya ilmu. Maka dari dua sisi ini menunjukkan hukum asal berdakwah, hukum asal mengajarkan ilmu agama bukan sebuah profesi untuk mencari pencaharian. Jadi hukum asal dalam berdakwah, hukum asal dalam menyampaikan ilmu itu ta'abudan ilallah, ta'abudan, taqarruban ilallah. Karena tuntutan dari berdakwah itu tuntutan ilmu itu sendiri. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Itu disebutkan dalam surah Hud ya, ayat 29, ayat 51. Allah menceritakan para nabi, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa Allah. Semua nabi yang berdakwah mengatakan in ajriya illa Allah. Di surah Hud masih ayat 51 Allah menjelaskan tentang Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala ladzi fatarani. Ini para nabi. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam banyak tempat ayat dengan nabi yang berbeda. Surah 9
127, 145, 164, 180. Maka sejumlah para nabi itu mengucapkan kalimat yang sama. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh dikatakan, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun alla tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma as'alukum alaihi min ajri in ajriya ila ala rabbil alamin." Karena berdakwah dan mengajarkan agama Islam itu tuntutan dari ilmu itu sendiri. Artinya ilmu itu membuahkan amal, dan ilmu itu dituntut untuk disampaikan. Balighu anni walau ayat, balighu anni walau ayat. Oleh sebab itu, mengajarkan dinul Islam, mengajarkan tauhid itu bukan profesi dalam arti profesi yang tujuannya pekerjaan untuk mencari dunia, hukum asalnya. Ya. Adapun orang-orang yang berdakwah atau muallimun itu karena dia terbelenggu dengan jalan itu, sehingga layak untuk mendapatkan dari kehidupan. Itu hukum asalnya. Jadi belajar, beramal, berdakwah. Itu dari sisi konsep umumnya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menjelaskan definisi tauhid, apa itu tauhid, apa keutamaan tauhid, apa itu syirik, dan apa bahaya syirik, maka beliau menyebutkan bab setelahnya, bab berdakwah kepada tauhid. Artinya orang yang tahu tentang apa itu tauhid dan apa keutamaan tauhid, orang yang tahu apa itu syirik dan apa itu bahaya syirik, maka mesti berdakwah. Maka dipastikan muslim yang sejati, sunni yang sejati, dan guru-guru yang sejati itu dikatakan muallim ar-risali, bukan al-muallimu, bukan al-muallimu al-wadifi. Maka guru dalam Islam atau diberi makna sisi lain, juru dakwah dalam Islam itu bukan profesi biasa, tetapi guru itu misionaris. Arti misionaris itu orang yang punya keinginan mempengaruhi orang lain, orang-orang yang ingin mempengaruhi dan mengajak orang lain. Makanya yang namanya muslim itu militansi, militan. Kita mungkin menyebutkan sisi lain, tapi bukan membab pujian, tetapi membabil ihbar. Begitu banyak orang yang menyimpang, baik akidah atau penyimpangan dalam bentuk manhaj atau penyimpangan dalam bentuk budi pekerti akhlak, itu militansi. Contoh, negara-negara komunis itu orang-orangnya militansi.
Sampai sebagian orang memberikan komentar, dan tidak apa-apa saya memberikan gambar. Korea Utara itu tidak begitu bagus katanya bolanya, tapi punya militansi untuk menang. Orang yang punya skill tapi tidak militansi itu biasanya tidak menang, karena emosinya tidak. Jadi penganut Marxis, penganut itu punya militansi, Zionis gitu ya. Mereka ditetapkan militansi. Ya, seperti banyak orang-orang di Jerman. Bahkan penganut LGBT itu punya militansi, sampai bikin ciri-ciri itu apa namanya, yang menjadi ciri khas mereka, baik simbol dari warna, dari apa, mereka bikin militansi. Para ahlu bidah, sejumlah torikoh yang menyimpang, sejumlah torikoh sufiyah yang menyimpang itu militansi. Tapi kalau lihat wajah antum nggak militansi, ya, bahkan nggak ada militansi, kanan kiri baik nggak ada militansinya, nggak ada giroh pulang dari sini sholat dengan orang sekitar, memberikan pengaruh, cara berpakaian, cara berbicara. Itu mungkin jarang orang militansi. Karena orang yang berdakwah itu militansi. Karena punya giroh, punya satu giroh yang sangat tinggi dalam setiap diri orang mukmin. Ya, kita lihat pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu militansinya, pengaruh, simbol dipegang simbolnya, atau yang dinamakan memegang budaya. Saya melihat di perjalanan saya dakwah dari Sabang sampai Merauke, saya melihat sejumlah tempat-tempat yang ya hatta termasuk yang membahayakan Indonesia, membahayakan NKRI, itu punya militansi. Orang-orang yang menyimpang itu punya militansi, gigi mereka itu. Dan militansinya itu didukung juga dengan dananya, didukung dengan finansial. Saya sering jelaskan, kami dakwah ke pelosok, ke daerah-daerah terpencil, ya kami pakai mobil double garda. Tapi orang lain udah pakai helikopter, pesawat capung yang lebih besar dananya. Mereka bisa mengiming-iming dengan bantuan-bantuan. Kita ya, berdakwah dengan lisan dan tidak dibantu dengan kekuatan finansial. Kenapa? Karena ya itu dibikin militansi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang yang beriman itu mereka berjihad di jalan Allah. Dan orang-orang kafir mereka berjihad di jalan taghut.
Dan itu jelas. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tabi'a millatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu jelas. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita guru itu punya peran untuk berdakwah. Dan setiap mukmin fardu ain, dakwah itu fardu ain. Dakwah itu bukan fardu kifayah. Dakwah itu fardu ain. Wajib setiap individu muslim untuk berdakwah. Dan militansi sahabat, militansi para tabi'in, militansi para tabi'in, dan militansi generasi terdahulu itu sangat jelas. Nah, itu dakwah. Jadi sebagai bentuk militansi dakwah itu. Makanya kalau kita ungkap Quran, bagaimana para nabi, kita mungkin sebutkan 25 nabi yang kita ketahui namanya. Dan para nabi yang dikisahkan oleh Allah di dalam Quran, itu yang namanya nabi, yang namanya para rasul, itu memang memiliki syahsiyah. Syahsiyah itu kalau disebutkan hari ini adalah personal. Personalnya personal yang khusus. Karena memang dicetak untuk berdakwah. Nah, kita mungkin akan ambil dari apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini dan kita terjemahkan kepada kehidupan kita. Qala babun ad-du'a ila syahadati alla ilaha. Bab berdakwah, menyeru untuk bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, atau berdakwah kepada tauhid. Wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa Nabillahi ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yamani qala lahu innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullaha fa in hum ata'u lidzalik fa'alimhum anna allaha ittarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa in hum ata'u lidzalik fa'alimhum anallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tukhadu min agniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa in hum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qarima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Kemudian menyebutkan hadis Sahal bin Sa'ad tentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kita ambil dakwah, berdakwah. Qul hadhihi sabili. Ini fawaidnya banyak. Tapi kita ambil satu kalimat dulu tentang dakwah. Qul hadhihi sabili. Katakanlah ini jalanku. Jadi qul hadhihi sabili. Kita katakan begini. Silakan nanti antum cari tafsirnya dan aqwal ulamanya. Berdakwah, kenapa dikatakan berdakwah itu militansi, orang militan?
Kenapa orang berdakwah itu orang militan? Satu, yang pertama ad-da'iyah dawu ilmi. Yang pertama, semua orang berdakwah itu orang berilmu. Jadi semua orang yang berdakwah adalah orang berilmu, baik ilmunya banyak ataupun ilmunya sedikit. Karena dalam prinsip Islam tidak ada dakwah tanpa ilmu, dan tidak ada yang disampaikan kepada orang lain tentang agama kecuali berdasarkan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah istaqbil qalbi. Qala Imam Bukhari babul ilmi qabla qawli wal amali. Jadi semua orang yang berdakwah itu kaum intelektual, dia orang yang punya ilmu. Yang kedua, orang yang berdakwah itu kenapa dikatakan militansi? Syaja'ah, rujulah. Syaja'ah, rujulah. Orang yang berdakwah itu memiliki sifat syaja'ah, rujulah, berani. Jadi orang berdakwah itu mesti punya nilai keberanian, punya nilai keberanian. Nah, nilai keberaniannya itu terletak pada dua sisi. Jadi terletak pada dua sisi. Jadi kalau orang yang berdakwah kan dikatakan saja al-rujulah. Satu, karena orang yang berdakwah itu mesti akan menampilkan tentang keyakinan dan amalnya dalam bentuk sikap implementasi dalam dirinya tentang nilai. Dalam arti orang yang berdakwah itu mesti akan menampilkan nilai-nilai Islam dalam dirinya. Mesti begitu. Contoh para ahwat mesti akan berpenampilan Islami, berhijab, mau berpendapat hijabnya tanpa bercadar atau pendapatnya berhijab dengan bercadar. Apa yang dia tampilkan diyakini dengan ilmu, apa yang dia tampilkan dilaksanakan dengan nilai kesadaran, dan apa yang dia laksanakan dengan nilai pengharapan pahala dari Allah. Sehingga itulah dinamakan dengan nilai spiritual dalam diri orang. Yang mungkin hari ini guru-guru di sekolah itu menyampaikan ilmu tanpa menyampaikan nilai spiritualnya. Contoh, dikasih tahu anak surah Al-Ahzab ayat 59, surah An-Nur ayat 30-31 tentang hijab, tapi tidak menanamkan nilai spiritual. Apa? Nilai keyakinan tentang wajibnya, nilai kesadaran untuk taat kepada perintah Allah, nilai kesadaran untuk taat kepada Nabi SAW, keyakinan akan pahalanya, keyakinan akan azab kalau menyelisihinya. Itu tidak tertanam. Orang yang militansi itu akan menampakkan. Kan kalau sekarang anak-anak kita ya, atau yang udah ngaji gitu, itu berat sekali gitu untuk menampakkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai sunnah. Makanya
nilai syaja'ah itu pasti akan nampak, mendohirkan, dohir. Ya. Coba aja, mungkin anak antum, anak ustaz, anak-anak kita mulai dewasa, udah tahu wajib mulai tumbuh jenggot. Ya. Sejumlah anak kita malu dengan akhwat, malu ketika kuliah, malu dengan teman. Wah, masih itu udah ada jenggotnya gitu, umpamanya. Kenapa? Karena pendidikan kita mungkin tidak mengajarkan nilai militansi. Karena orang yang punya militansi itu mengatakan hak anak saya. Yang kedua, nilai syaja'ah itu dari sisi memproklamirkan ajakan kepada orang lain. Jadi orang yang punya militansi dai itu mengatakan kul hadhihi sabili, ini jalanku. Makanya dinamakan dakwah itu alamiah. Dakwah itu mesti memproklamirkan dengan tegas, memproklamirkan dengan mengiklankan. Jadi dakwah itu alamiah, dakwah itu jelas. Ya. Yang disampaikan kul hadhihi sabil, ini jalan. Berarti saja rujulah. Makanya para nabi disifati dalam Quran seperti Nabi Musa alaihissalam al-Qawiyul Amin, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan Nabi Ishak, dan seterusnya disebutkan ulil aidi wal absar. Ulil aidi itu orang yang memiliki kemampuan, kekuatan untuk mendohirkan kebenaran. Wal absar dawu ilmi, artinya ilmunya mendalam, ilmunya matang, ilmunya luas. Nah itu setara. Jadi itu dakwah mesti begitu. Syaja'ah, rujulah. Karena dakwah itu menyampaikan, dakwah itu menyampaikan argumentasi. Dakwah itu ya ajakan. Ya. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim tentunya terkumpul pada mereka kekuatan ini. Kekuatan dari sisi dalamnya ilmu, kekuatan dari sisi syaja'ah, rujulah. Bahkan rujulahnya para sahabat itu diakui oleh Raja Romawi dan diakui oleh Raja Parsi, bahkan diakui oleh 6 kerajaan yang di tahun ke-6 Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan surat. Nah itu bentuknya kan, bahwa Nabi SAW menyampaikan surat ke pembesar-pembesar kerajaan. Di situ disebutkan ada 6 kerajaan. Contohnya disebutkan ketika ke Raja Romawi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala manittaba'a al-huda. Aslim taslam. Kemudian
menyebutkan di situ, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, al-ayat. Kemudian disebutkan dua kalimat singkat. Dua kalimat singkat itu apa? Yang maknanya bahasa Indonesianya, wahai Raja Romawi, kalau engkau itu masuk Islam, maka engkau akan mendapatkan banyak kebaikan dan pahala yang akan mengalir dari semua rakyatmu yang nanti masuk Islam. Dan jika engkau menolak atas ajakan ini, maka engkau akan menanggung beban semua dosa rakyat kamu. Artinya, karena tidak menerima dan menjadi figur, maka akan menanggung dosa itu. Nah, kita di sini menunjukkan bahwa juru-juru dakwah Nabi SAW di tahun ke-6 Hijrah itu mengiklankan ajakan Islam ke kepala-kepala negara dengan satu harapan, dari satu kepala negara akan ada ribuan orang masuk Islam. Dan itu manhaj dakwah. Artinya manhaj dakwah, kalau kita memilih dulu manhaj dakwah. Dari sisi yang lain, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat yang tegas, aslim taslam. Di sini mengandung dua makna. Aslim taslam, makna yang pertama, masuk Islam maka akan selamat, artinya masuk surga. Tapi makna yang kedua, kemungkinan untuk diperangi. Jadi kalau tidak masuk Islam, maka berarti diperangi. Dan ini menunjukkan ada waktu qoblal qital, ada waktu qoblal jihad. Dakwah itu sebelum berjihad. Tapi Nabi SAW menyampaikan dengan tegas, asli taslam. Sisi yang ketiga, nilai rujulah syaja'ah para pembawa surat. Karena para pembawa surat dari surat-surat yang dibawa oleh Nabi SAW itu sahabat-sahabat pilihan. Ya, kalau sekarang itu dikatakan yaitu kecerdasan sosialnya kuat, artinya dari sisi linguistik yang disebutkan public speaking, kemampuan berkomunikasi, itu memang sahabat pilihan, dipilih oleh Nabi SAW. Sisi yang kedua, dari kekuatan fisik dan kekuatan mental, itu dipilih oleh Nabi SAW untuk mendatangi raja-raja itu. Sampai disebutkan sahabat namanya Arif bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyelisihi adat istiadat bangsa Romawi. Itu ketika masuk ingin menyampaikan surat, kalau bangsa Romawi kemudian juga bangsa Parsi itu rakyat kalau masuk ke kerajaan itu merangkak. Dan kalau akan pergi setelah menghadap, ia taqahqar, artinya harus mundur, tidak boleh punggungnya membelakangi. Itu mungkin kita lihat di zaman-zaman kerajaan dulu seperti itu. Tapi beliau membawa surat dan tetap di atas kudanya.
Jadi beliau tidak turun, sehingga para penggawanya ingin mendebas batang lehernya. Kemudian dia dipersilahkan, lalu menyebutkan alasannya, kenapa kamu menyelisihi kaum kami. Beliau menyampaikan yang penyampaian beliau sesungguhnya isi dari surat itu, karena ajakan kepada Islam dan tauhid. Beliau mengatakan, aku diutus ke sini seperti Allah mengutus nabiku. Jadi aku diutus ke sini seperti Allah mengutus nabiku. Apa kata beliau? Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jurru sultani ila adlil Islam. Maka beliau mengatakan, aku ini diutus sebagaimana Allah mengutus Muhammad, sebagaimana Allah mengutus nabiku. Apa? Beliau mengatakan, untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, untuk menghamba hanya kepada Allah. Ini makna tauhid, dan itu ajakan. Yang kedua, untuk membebaskan dari sistem kerajaan yang zalim di saat itu, karena tidak semua kerajaan jadi zalim, enggak. Maksudnya sistem yang di saat itu, sistem ala Romawi di saat itu. Untuk membebaskan dari sistem kerajaan yang isinya zalim, mungkin undang-undangnya, peraturan-peraturannya, kepada keadilan Islam. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai syariah rujulah. Sampai Allah mengisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Surah An-Naml adalah surah yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan bapaknya Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita lihat di sini tentang bagian dakwah dari Nabi Sulaiman. Ketika disebutkan bahwa ada satu kerajaan yang dipimpin oleh wanita, memiliki harta yang sangat banyak, kemudian menyembah planet, menyembah matahari, maka Nabi Sulaiman berkata, ya, artinya ketika dialog dengan Hudhud dan Hudhud membawa berita, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fa hum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Nah, ini dapat berita dari Hudhud. Kata Hudhud, ada kerajaan yang pemimpinnya, artinya dipimpin oleh ratu, dikenal dengan Ratu Saba, atau dikenal dengan istilah Ratu Bilqis. Hartanya melimpah, dia memiliki singgasana mewah, tapi kata Hudhud, musyrik, kufur, musyrik kepada Allah. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fandur madza yarji'un. Nah, kita lihat di sini potongan aja. Dan ini dakwah. Ini menunjukkan dakwah itu ditempuh dengan berbagai cara. Atau ayat sebelumnya, qala sanangzuru
As-sadaqta am kunta minal kadzibin. Nanti dulu. Saya belum percaya kepada Hudhud. Ya. Apakah dia benar atau dusta? Bawa surat dariku. Kemudian diedukasi Hudhud untuk beradab ketika membawa surat itu. Terbang jadi pos dan giro waktu itu. Terbang bawa surat. Fa'alqih ilaihim, artinya lemparkan ke mereka. Summa tawalla anhu, kemudian engkau terbang sedikit jauh. Pandur madza yarji'un, kemudian lihat bahasa kita apa yang akan diperbuat oleh mereka. Maka Ratu Saba mengumpulkan menteri-menterinya, mengumpulkan orang-orang penting. Qalat ya ayyuhal mala', ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman menunjukkan dua sisi di sini. Jadi seorang juru dakwah menunjukkan dua sisi. Apa sisi pertama? Sisi adab. Sisi yang kedua, sisi syaja'ah. Jadi akhlak karimah. Dari mana akhlakul karimahnya? Dari buat redaksi suratnya. Karena dipuji sama Ratu Saba, kitabun karim. Jadi istilahnya itu, suratnya itu surat yang ya mungkin ditahu. Kan kita juga tahu ya, orang bikin surat, bikin ini. Ya. Bahkan ada satu yang itu memang udah dikenal sebelumnya, yaitu kalimat Bismillah. Jadi kalimat Bismillah itu satu kalimat yang udah ada dalam sejarah para nabi. Antum kalau ingin kisah lihat kisah Nabi SAW ketika ke Taif, Adas itu orang yang beragama Nasrani dan dia tahu kitab ya dari Nabi sebelumnya, Nabi Yunus. Maka dia ketika mendengar Nabi SAW mengatakan ketika dikasih anggur, lalu Nabi SAW mengatakan Bismillah. Beliau mengatakan ini nggak ada kebiasaan orang Taif yang menyebutkan Bismillah. Tapi aku mengenal kalimat Bismillah ini dari Yunus ibnu Matta. Maka beliau masuk Islam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nilai syaja'ahnya, nilai keberaniannya, alla ta'lu alai wa atu'ni muslimin. Jadi Nabi Sulaiman tidak melihat harta benda yang ada di Ratu Saba atau Ratu Bilqis dan nilai kekuatan yang ada pada Ratu Bilqis. Tapi beliau menunjukkan syaja'ah perjulangannya. Beliau mengatakan Allah ta'ala alaihi wa atuni muslimin. Jangan sekali-kali engkau atau kalian sombong dan menganggap lebih dariku, maka cepat-cepatlah datang kepadaku dengan masuk Islam. Yang dituntut untuk masuk Islam. Dan ini syaja'ah betul. Ya. Dan Ratu Saba juga pemimpin yang cerdas, walaupun memang perempuan. Nilai kecerdasannya ketika dia itu bermusyawarah, qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kalau bahasa dimudahkan, coba berikan masukan aku, karena aku tidak akan menetapkan satu urusan sehingga kalian menyetujuinya. Artinya ada masukan dan kita berdialog dulu. Berarti musyawarah. Jadi Ratu Saba juga bermusyawarah.
Kemudian kalau nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanduri madza ta'muri. Para menterinya berkata, kalau dibahasakan, jangan takut, kita kan negara kuat. Kalau dibahasakan gitu, pasukan kuat, harta kuat. Ya, berarti apa? Penggawa-penggawanya, menteri-menterinya, ya kalau begitu perang saja. Tapi mereka berkata, tapi pemegang urusan adalah engkau. Artinya menteri-menteri ini tetap menunggu kebijakan Ratu Sabah. Ratu Sabah tidak terobsesi dan tidak begitu mudah untuk menyetujui semua perkataan bawahan. Beliau cerdas. Kalau innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azillatan wa fadlan. Dia berkata, tidak ada negara yang memproklamirkan perang tidak siap perang. Ya, tidak ada negara yang memproklamirkan perang tidak siap perang. Dia cerdas. Nggak ada negara yang memproklamirkan perang dia tidak siap perang. Kata Ratu Sabah, mereka pasti siap perang. Dan kalau mendatangi dengan senjata, tujuannya untuk apa? Untuk menguasai. Asli kan gitu. Maka Ratu Sabah menguji Nabi Sulaiman, apakah ini benar Rasul, benar Nabi, tujuannya Allah, tujuannya karena Allah, atau hanya untuk menguasai tanah, menguasai negara. Maka dikatakan wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dia berkata, saya akan menguji, ngajak masuk Islam atau ingin menguasai dataran kami. Maka diberilah hadiah, dikirim hadiah. Saya tidak menelaah sampai apa sih, mungkin emas, permata atau apa yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kemarin. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam itulah dinamakan rujulah sejarah, dan seorang nabi yang berdakwah karena Allah. Apa dikatakan di dalam ayat ini? Falamma jaa Sulaimana qala atu'minu bimalin wa atani Allah khairun mimma atamakum wa antum bihadiyatikum tafrahun. Tatkala utusan-utusan itu datang kepada Nabi Sulaiman dan menyerahkan hadiah, maka Nabi Sulaiman mengatakan, kalian bermaksud untuk mengurungkan perencanaanku dengan harta ini. Jika Nabi Sulaiman hassas itu orang yang mampu menerka sesuatu dengan pirosah. Pirosah itu menerka orang, ini mau apa? Ini pemberiannya apa? Nabi Sulaiman sangat tahu bahwa ini penjinakan, artinya untuk mengkelabui supaya tidak jadi. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan dua kalimat, aku lebih banyak dari apa yang kalian miliki, dan kalian lebih membutuhkan daripada aku terhadap apa yang kamu berikan ini. Jadi itu nilai sajalah, rujul, dai. Juru dakwah harus seperti itu. Lalu nilai rujulahnya disebutkan dalam ayat setelahnya, irji ilaihim, bahwa doi balikan itu, artinya disuruh dibawa lagi. Falana tiyanahum bijunudin laki badalam biha walanukhrijanahum min adillatin wa hum sabirun. Kasih tahu tuh Ratu Sabah nanti bahwa ini pula kasih tahu, saya akan mengerahkan pasukan
dengan pasukan yang tidak mungkin kalian bisa menandinginya, gitu kan? Dan akan benar-benar membuat kalian hina nanti. Itu saja berjulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dengan itu Nabi Sulaiman berjulah. Sehingga di ujung kisah tentang ini, di ayat ke-44-nya, Ratu Saba mengatakan, inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka Ratu Saba mengatakan, aku mengklaim telah mendolimi Rabbi, sungguhnya wahai Rabb, aku telah mendolimi diriku, dan di saat ini aku masuk Islam bersama siapa? Bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dai memang rujul, dan Allah menyebutkan kisah-kisah dalam Quran. Orang mukmin yang militansi la takhafu yaumal qatalahi, artinya orang yang tidak akan merasa takut untuk mendohirkan kebenaran dan untuk mendakwahkan kebenaran. Itu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua nabi sama. Nabi Musa alaihissalam, antum bisa nanti searching di Abah Google. Ambil aja dua judul, Syahsiyatud Da'iyah Ladai Musa, profil dai dalam pribadi Nabi Musa dalam Quran. Bagaimana? Berikutnya adalah Syahsiyatud Da'iyah Ladai Ibrahim alaihissalam. Jadi profil dai dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari berbagai sisi. Dalam Quran dikatakan ummah qanitan hanifan syakiran li'an ummi, dan halimun awwah. Itu profil Nabi Ibrahim. Profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sahabat. Artinya kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, rujulah saja. Maka hitobnya dengan kata-kata qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalan. Dan tentunya pendidikan dakwah itu menilaikan, artinya menanamkan nilai-nilai sehingga betul-betul tertanam. Sebagai penutup di sore ini, nanti kita akan lihat hadis di sini. Hadis bahwa hadis yang kedua tentang kisah Ali radhiyallahu taala anhu. Kisah Ali radhiyallahu taala anhu, atau kita lihat sejumlah sahabat. Kasih contoh satu, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang menjadi panglima perang sampai di masa Umar. Itu disebutkan 1:1000. Jadi ada sejumlah sahabat itu 1:1000. Jadi 1:1000. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus 4 panglima dan mengutus 4000
lalu dikatakan ini 8.000. Kenapa? Karena setiap panglima yang diutus oleh Umar radhiyallahu anhu menyamai pasukan yang 1.000-nya. Nilai apa? Nilai rujulah saja dari sisi potensi ilmu yang dimilikinya. Nah, itu dah. Jadi di pelajaran pertama dalam bab ini, sesungguhnya seorang muslim itu, muslim yang dikatakan militan, itu mesti punya kegigihan berdakwah, punya kemampuan untuk berdakwah. Dan berdakwah itu merupakan bagian penting dari ilmu. Dikatakan tuntutan ilmu dan dikatakan zakatnya apa? Ilmu. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan dalami ayat-ayat atau ayat dan 2 hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da'watu ila Tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.